Hai semuanya, Assalamualaikum. Kembali lagi di video reaction saya kali ini guys, oke? Mudah-mudahan semuanya sehat selalu. Nah, kali ini saya mau tengok video pembahasan tentang ini ya. Nggak masuk akal, kenapa bule rela meninggalkan negaranya demi Indonesia. So, jangan lama-lama lagi, mari sama tengok video ini. Let's go. Kata banyak orang kan Indonesia ini kalah gitu loh sama negara-negara barat. Lebih enak tinggal di negara barat katanya. Kenapa kok pilih Indonesia? And the beautiful thing about Indonesia is it's so diverse. The people are all connected to a language because Bahasa Indonesia was chosen as the national language after independence. It was like, okay, how are we going to connect the country from Aceh to Papua? Everyone learn the Bahasa. But every region has their own language. Tidak bisa dipungkiri jika banyak bule merasa betah tinggal di Indonesia karena keramah tamahan penduduk, keindahan alam, dan keunikan budayanya. Mereka sering menganggap Indonesia sebagai tempat yang lebih santai dan nyaman dibandingkan negara asal mereka. Namun, di sisi lain, ada juga warga Indonesia yang merasa lebih nyaman tinggal di luar negeri, terutama karena fasilitas publik yang lebih baik, peluang karir, atau lingkungan yang lebih modern. Kenapa Indonesia? Makanan. Indonesia memiliki sajian makanan terbaik sedunia. Apapun yang kamu inginkan, bisa kamu temukan di sini. Orang di sini adalah orang teramah sedunia. Mereka selalu ingin menolong, pintar, dan selalu terbuka. Alam. Keindahan alam di Indonesia sungguh luar biasa. Indonesia memiliki segalanya seperti air terjun, gunung, dan laut. Indonesia adalah negara terbaik di dunia. Persaudaraan, rasa kekeluargaan yang tinggi dan saling memperhatikan satu sama yang lain, kerukunan itu yang saya suka sekali. Itu sesuatu kekuatan buat negara Indonesia ini. Kata banyak orang kan Indonesia ini kalah gitu loh sama negara-negara barat. Lebih enak tinggal di negara barat katanya. Kenapa kok pilih Indonesia? Saya sudah bisa bahasa Indonesia sebelum ke sini ya. Saya belajar dari umur kira-kira 11 tahun dan menjadi guru bahasa Indonesia. Saya sama Pak Hendro sudah dapat S3 di Australia di bidang fisiologi dan akhirnya mengajar ilmu faal di Fakultas Kedokteran di Surabaya dapat pekerjaan. Memang kami datang dengan tujuan mencari pekerjaan, dapat 3 penawaran pekerjaan pada waktu itu. Dan saya menerima salah satu, yaitu menjadi dosen ilmu faal di Fakultas Kedokteran Universitas Wijaya Kusuma Surabaya. Suka dukanya tinggal di Indonesia. Kalau yang saya suka di Indonesia, saya punya pembantu 2 yang sudah bekerja hampir 30 tahun untuk saya, 29 tahun untuk saya. Ya, saya ada perempuan di rumah lain daripada saya dan saya suka. Dukanya apa? Ya, udara yang tidak bersih dan juga terlalu panas. Untuk saya terlalu panas. Sukanya keramah tamahan masyarakat di Indonesia. When I told my friends that I'm gonna move to Indonesia, they were like, "What? You move to Indonesia?" Like, they don't take Indonesia serious, and it makes me sad because they think like Indonesia is a small country, it's not very popular, and they don't know anything like about Indonesia except Bali. Also, when I told my friends that I'm moving to Bandung, not Bali, they were like, "Bandung? What is Bandung? Like, do you really think in Bandung you can be like, what do you expect from Indonesia?" This reaction I got a lot. Also, like some old friends, "What? You go to Indonesia? This is just a small country." Like, they underestimate Indonesia a lot. They just think about Bali, but I think Indonesia is such a huge, big country, and there are many good places, like not only Bali, but there are also like Lombok, so many good places like Jogja. I was also visiting Jogja, and they're all beautiful. In Indonesian, why you love this country? Aku bener-bener suka banget sama Indonesia karena ya seperti aku udah bilang pakai bahasa Inggris, aku suka banget karena orang-orangnya ramah banget, terus makanannya juga enak-enak semua, tempatnya juga bagus, dan banyak pulau, bener-bener banyak pantai, semuanya sempurna. Dari ratusan negara di dunia ini kok bisa gitu end up-nya di
Indonesia dan Ruteng pula? Iya, itu pertanyaan bagus juga sih. Jadi kata yang paling bagus itu sebenarnya iseng. Di saat saya sebelum ke Indonesia, saya nggak pernah ke Asia. Saya pernah ke Australia, Afrika, Eropa, Amerika, dan ini semuanya, tapi Asia belum. Nah, Indonesia itu catching my attention karena sebenarnya sangat beragam, luar biasa besar gitu. Jadi ya jujur aku nggak banyak paham sih mengenai Indonesia, tapi ya tertarik saja. Terus akhirnya aku lihat di peta aja sih sebenarnya, di peta. Lalu aku pikir, oh Flores kelihatannya menarik. Ya udah Flores aja gitu kan. Padahal aku waktu itu nggak tahu mengerti apa-apa gitu. Jadi yang nggak tahu kondisinya di sana seperti apa. Kayak aku masih bayang ya nanti aku naik skuter ke pantai kan dekat gitu. Ternyata itu 5 jam gitu dan jalannya luar biasa. Ya aku surprise banget sih pada saat datang ke sana gitu, karena ya intinya aku benar-benar pointing the finger. Terus aku lihat ada apa di sana. Kebetulan ketemu perusahaan pariwisata yang cukup bagus tapi masih kecil gitu, ada 3 orang kerja di situ. Terus aku minta makan di sana, mereka anggapnya kayak spam gitu. Jadi masa orang Jerman mau jauh-jauh ke sana ke Ruteng untuk magang nggak dibayar lagi gitu ya. Ya pertama kali 6 bulan ya di Indonesia di Ruteng gitu. Dan kerja sama teman-teman di sana, tinggal sama warga di sana gitu. Jadi experience yang sangat luar biasa. Masih bisa bahasa Manggarai nggak? Skwe sedikit ya. Siapa namamu itu? Cing Asam Ite. Cing Asam Ite, kalau nggak salah ya. Or mau kemana itu Monia Ite. I think. Enakan di Jepang atau di Indonesia? Emang gak banyak, tapi beberapa ada yang tanya kayak gini. Untuk menjawabnya, aku bagi menjadi 2 hal ya. Yang pertama tentang pekerjaan, kedua tentang kehidupannya. Untuk pekerjaan tentunya aku lebih suka di Jepang. Tenaga yang dikeluarin sesuai sama gajinya, bahkan lebih. Kalau dulu di Indonesia aku cuma dapat 8,5 juta per bulan, tapi kalau di Jepang bisa lebih. Untuk kehidupan yang aku suka dari Jepang ada 4 hal. Yang pertama karena kebersihannya, kedua karena Jepang serba praktis dalam segala hal. Yang ketiga itu karena keamanannya. Aku sering banget kehilangan HP atau dompet, udah beberapa kali ini tuh nggak pernah hilang gitu, walaupun ditinggal udah mungkin 30 menit yang lalu atau 1 jam yang lalu tuh nggak hilang. Soalnya rata-rata orang sini tuh jujur. Yang keempat tentunya karena tetangga di sini tuh nggak yang keluar buat ngerumpi kayak gitu tuh, sekali keluar tuh mungkin berlibur atau kerja kayak gitu, ngerti nggak? Kalau nggak sukanya karena jarang banget ada jajanan kayak batagor kayak gitu semacamnya lah ya, cilok atau apa segala macam tuh nggak ada. Jadi kreatif bikin sendiri ya say, martabak juga bikin sendiri gitu. Pokoknya kagak ada warung kelontong gitu say. Untuk kehidupan aku milih di Indonesia karena di Indonesia tuh orangnya random banget ya, lucu-lucu, terus ya baik, peduli kayak gitu. Kalian tahu nggak sih yang bersepeda di kegelapan malam tuh belakangnya dibantu disenterin kayak gitu tuh bentuk peduli orang Indonesia tuh tinggi banget ya, gotong royongnya tinggi, pokoknya orang Indonesia tuh the best banget. Dan yang paling penting jajanan sama makanannya tuh enak-enak di Indonesia. Terus kalau di Indonesia tuh saking ramahnya bisa aja kayak nggak kenal saling sapa terus jadi kenal, akrab, mungkin jadi teman kayak gitu. Kalau di sini tuh mau seramah apa kita ya udah sekedar kenal kayak gitu loh. Makanya orang Indonesia itu terkenal ramahnya. Sekian, terima kasih, aku mau pulang. Intinya aku lebih suka kerja di Jepang dan tinggal di Indonesia. Thank you. Gue kaget banget ternyata teman-teman gue banyak yang pindah ke luar negeri. Dan di sini maksudnya bukan pindah as in cuma kayak nyobain tinggal di luar negeri selama setahun 2 tahun, kagak. Mereka maunya permanen. Gue bener-bener gak bisa relate sama sekali karena gue suka hidup di Indonesia. Dan ini gue ngomongnya karena gue udah pernah tinggal di Amsterdam, Cina, Australia, Jepang. Walaupun waktunya gak lama, cuma sebulan sampai 6 bulan. Tapi at least gue punya gambaran kalau bisa tinggal di sana itu gimana. Dan tetap aja enakan di Indonesia terlepas dari keanehan yang sering kita lihat setiap hari di sini ya. Gue ngerasa di Indonesia itu semua dimudahkan. Misalnya nih ya, kalau gue lagi lapar jam 12 malam, gue bisa dengan gampang pesen makanan online. Dan pilihan makanannya masih banyak. Atau gak usah deh kita jajan-jajan online gitu kan. Kita keluar dikit aja itu pasti ada nasi goreng tek-tek deh di pinggir jalan. Dan rasanya enak. Selain itu harga-harga di Indo masih cenderung affordable lah. Dengan catatan kita nggak mengikuti gaya hidup tertentu. Di sini 10.000 makan di warteg masih bisa enak dan kenyang. Kalian juga banyak kan yang lebih suka tinggal di Indonesia. Atau malah pengen jadi ya bule-bule ataupun orang luar negeri lah gitu kan, bukan hanya mengunjungi ataupun liburan, bahkan juga tinggal di Indonesia ya mungkin menemukan kenyamanan lah gitu kan, menemukan hal-hal yang baru gitu ya, dan mungkin itu yang menarik minatnya lah gitu ya. Orang-orang luar negeri memilih Indonesia untuk liburan kah ataupun untuk tinggal gitu. So terima kasih banyak sebab kamu sudah menonton video ini. Jangan lupa macam biasa untuk support channel saya dengan subscribe, like video ini, dan jangan lupa untuk komen juga, oke? Terima kasih banyak dan kita jumpa lagi di video seterusnya. Assalamualaikum.